Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in. Amma ba'du. Sedanten ingkang kula hormati, wabil khusus nih wonten Gus Sofur, Mbah Nawawi, Gus Sidik, Mas Kawula, Mas Atabik, wonten ning Atiyah, wonten Mbak Aji, wonten Bu Wakil Bupati, semuanya teman-teman. Pakainya disabel apa difabel tadi kesepakatan? Kemarin saya rembukan sama Gus Sofur itu familiar difabel, tapi katanya untuk menginternasional gampang apa? Disabel. Dari sekian yang saya baca, jadi ada dua pendapat dalam definisi tidak mampu. Ya, ada dua pendapat ulama untuk atau tentang definisi tidak apa? Mampu. Pikirannya Imam Syafi'i, tidak mampu itu termasuk tidak mampu bayar orang lain atau tidak mampu minta tolong orang lain. Jadi pikirannya Imam Syafi'i, misalnya ada orang nggak punya kaki, tapi dia bisa menyewa orang yang nuntun dia haji, baik lewat nyewa atau lewat loyalis, lewat muhibbin, maka tetap wajib apa? Haji. Begitu juga di bab istinja, di bab wudu dan seterusnya. Karena kata mustati mampu itu ya termasuk dengan asumsi mampunya dengan pertolongan orang apa? Orang lain. Baik orang lain itu disewa atau sukarelawan atau apalah keluarga. Sehingga menurut Imam Syafi'i kalau orang yang susah ke kamar mandi tapi bisa karena dibantu, maka ketentuan istinja ya wajib, wudu ya wajib, semuanya normal wajib karena dia dianggap mampu karena ada apa? Pembantunya atau ada orang lain. Tapi dalam pikiran Abu Hanifah, pikiran atau kalau dalam bahasa fikih disebut ijtihadnya Abu Hanifah, kata mampu itu asumsinya ya harus dia sendiri yang mampu, ya dia yang melakukan ya. Sehingga di fikih ini misalnya orang disabel habis kemarin yang dicontohkan, Mbak ini siapa yang dari Badak ya? Siapa? Mbak Saras itu misalnya habis dari kamar mandi yang nganter sudah ke pasar atau ke sekolah, terus dia harus ke kamar mandi lagi misalnya susah, dalam mazhab Abu Hanifah sudah dianggap gak mampu, terus dia bisa sholat seadanya dan tidak wajib i'adah. Jadi ini saya baca beberapa pikiran ulama ya, sesuai di buku panduan PBNU halaman 73. Ar-rajulul maridu idza lam takun lahu imra'atun wala amatun walahu ibnun aw akhun wa huwa la yaqdiru 'alal wudu qal yuwaddi'uhu ibnuhu aw akhuhu ghairal istinja fa innahu la yamussu farjahu wa yaskutu anhu. Jadi ada seseorang sakit, dia gak bisa wudu, bisanya wudu kalau diwudukan anaknya atau saudaranya, ya dia harus tetap wudu. Tapi nanti misalnya dia harus sesuci, gak usah sesuci karena nanti efek dari sesuci itu kan kepegang orang lain, dan efeknya justru wudunya menjadi apa? Batal. Selain urusan malu lah ya. Karena fakir tidak bakas malu, bakas sah tidak sah. Terus wal mar'ah al maridah idza lam yakun laha zaujun, makanya ini catatannya kalau perempuan ya harus suaminya, karena satu-satunya orang yang boleh melihat auratnya itu hanya apa? Suaminya. Walaha bintun au ukhtun tuwaddiuha wa yaskutu anhal istinja. Wala yakhfa anna hadha tafsil yajri fi man sallat yadahu li annahu fi hukmil marid. Begitu juga orang-orang yang tangannya enggak berfungsi misalnya. Nah ini terus anna madzhab Abi Hanifah annal marid idza ajaza anil ima bi ra'si jazalahu tarkus salat sampai fa in syafiya ba'da mudi yaumin fala qada alaih. Intinya ini perdebatan tentang definisi tidak mampu. Ya, saya ulang lagi, definisi tidak mampu. Tidak mampu itu menurut pikiran Abu Hanifah ya tidak dengan asumsi dibantu orang lain.
Tapi kalau pikirannya Imam Syafi'i tidak mampu artinya dengan segala kemungkinan dibantu orang lain pun tidak mampu. Tapi kalau dia orang kaya mampu menyewa orang yang mudoni atau kiai yang punya loyalis ya, punya muhibbin yang mudoni, itu masih dianggap apa? Mampu. Jadi itu pikiran-pikiran antara Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Jadi nanti begitu seterusnya di fikih-fikih seterusnya. Yang jelas kemarin saya juga mohon matur sama Gus Zofur ketika di Demak pas ada acara ditimbali Habib Lutfi itu di Mu'in, Fathul Mu'in itu. Dan ini pengalaman saya ketika ibu saya mulai sepuh agak sering sakit-sakitan. Cung aku jamak oleh ta orang, mun Bu jamak mawon karena kalau ke kamar mandi berat. Harus libatkan 2 mbak sampai 3 mbak, itu pun riskan, andekan kepleset tetap nyuwun sewu tetap jatuh. Mbak-mbak kan tetap tidak mampu. Ibu saya itu gendut termasuk lemu lah, sampai sepuh itu masih lemu. Akhirnya supaya ringan beliau tak minta jamak takdim. Kenapa pilihan saya takdim? Musaroatan lil khairat, supaya cepat melakukan kebaikan. Tapi saya pernah dengar fatwanya Mbah Mun nak ora permanen hak. Zaman itu ada seorang Kopassus sering latihan melewati waktu sholat. Itu Mbah Mun nggak setuju jamak takdim kalau untuk Kopassus itu. Mbah Mun mintanya jamak takhir. Karena kata beliau merubah sholat dari waktu kedua ke pertama itu ekstrim karena belum masuk waktunya. Tapi kalau merubah waktu pertama ke kedua itu hanya mirip kodok, sehingga meskipun sebabnya tidak meyakinkan, tapi ini tidak begitu merubah konstruksi sholat. Karena kalau duhur di asar itu mirip apa? Kodok. Tapi kalau asar ke duhur ini sebabnya harus benar-benar mutahakkok, harus nyata. Tapi untuk teman-teman yang disabel, karena sebabnya sudah muhakkok, sudah nyata, dan kangelannya juga sudah apa? Nyata, saya lebih seneng jamaknya apa? Takdim. Ibu saya dulu ya takdim karena musaroatan lil khairat, supaya cepat-cepat bisa melakukan apa? Kebaikan. Tapi kalau kayak latihan Kopassus, orang-orang yang sehat cuma karena disiplin latihan harus meninggalkan duhur, itu kata Mbah Mun mendingan milih apa? Takhir, karena kalau takhir hanya mirip apa? Kodok. Artinya kalau duhur jadi di waktu asar kan ya mirip kita sholat kodok. Jadi andekan tidak sah secara disiplin jamak takhir, tetap sah sebagai apa? Kodok gitu. Ya jadi monggo mawon nanti teman-teman enaknya gimana, karena secara fakta kan kemarin banyak teman-teman cerita kadang pas mau wudhu lagi yang nganter sudah ke pasar, atau yang nganter sebenarnya kadang ada suaminya pas tukaran, macam-macam lah. Itu juga lebih ekstrim ketimbang ke pasar kan. Ada tapi baru nggak mesra ya Mas Sidik, pernah nggak? Ada, Mas Sidiknya ada tapi sedang tidak mesra, itu kan wujuduhu Pak Adami, ini pelaku ya Mbak Aci ya, kalau pas nggak mesra masih mau bantu. Jadi tapi intinya itu, nah ini yang sebagai obat. Saya baca hadis ini berkali-kali di hati saya, terus di mental saya juga sering punya banyak masalah, dan alhamdulillah juga sering didatangi orang-orang bermasalah, mulai masalah ekonomi, politik, sampai keluarga sering datang ke saya. Termasuk orang-orang yang mau cerai itu adalah konsultasinya sama saya. Itu sering tak beginikan, kamu kalau cerai itu duda, tapi kalau tetap kawin namanya punya istri. Keren mana dimarahin istri sama duda? Keren punya istri saja, sudah gak usah cerai. Anggap saja harganya itu ya dimarahin itu. Ini saya bacakan hadis yang insya Allah jadi obat semua kita yang punya banyak masalah. Ini di Ibnu Majah halamannya 631. Kalau nomor hadisnya ini karena ada Gus Sidik, ribet tukang protes ini. 4321. Nanti dicari di kitab umum. 4321 nomor hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya minal kuffar fayuqalu ikhmisu fin nari khamsah fayuhmasu fiha summa yuqalu lahu ay fulan hal asaba kana imun qattu fayaqulullah ma asobani na imun qattu. Jadi ada orang yang ternikmat di dunia bi an'ami ahli dunya. An'am itu wazannya afdol.
Orang ternikmat zaman hidup di dunia. Ya, mungkin istrinya banyak, cantik, seneng semua. Pokoknya semuanya kelas A. Kemudian setelah di akhirat dimasukkan neraka sedikit sama Allah. Terus ditanya sama Allah, kamu di dunia pernah dapat nikmat enggak? Terus dia menjawab, Allah, saya tidak pernah mendapat nikmat, dibanding akhirnya harus masuk neraka selamanya. Terus ini kebalikan, wa yu'ta bi asyaddil mu'minina durran wa balaan, didatangkan orang yang di dunia ini bawaannya hanya ada problem, entah problem fisik, entah problem ekonomi, entah keluarga, pokoknya nggak seneng lah, pokoknya sial terus nasibnya, entah salah lahirnya, entah salah tanggalnya, tidak tahu, pokoknya sial terus. Fayuqalu ikhmisuhu khamsatan fil jannah, kemudian orang ini sama Allah diganjar masuk surga. Setelah dimasukkan surga, fayuqalu lahu ay fulan hal asobaka durron qattu aw bala, pernah enggak kamu di dunia merasakan susahnya hidup di dunia? Fayaqulullah, saya sama sekali tidak sakit, karena di dunia ini kan maksimal paling 80 tahun. Kita pernah kecil gak mikir kan sampai 10 tahun, ABG puber bayangannya ngayal untuk bojo ganteng ya ora susah. Habis itu nikah ya sudah, seninya ya macam-macam. Ya pokoknya walhasil antara masalah dan nikmat itu masih banyak nikmat. Nanti setelah kita masuk surga itu ditanya sama Allah, pernah gak kamu menderita di dunia? Tidak Gusti, sama sekali. Ma asobani qattu durrun wala balaun. Makanya saya berharap apapun masalah kita di dunia, orientasi kita ini sholat, orientasi kita ini nyari ridhonya Allah, sehingga semua yang kita alami itu menjadi sepele. Makanya saya kemarin matur sama Mbak Atia sama teman-teman disabel, kita kembali ke kiai-kiai dulu. Selalu kalau pidato terutama nikmati iman dan apa? Islam. Bahwa faktanya kita ini punya nikmat terbesar yang mengalahkan semua nikmat, yaitu iman dan Islam. Meskipun kita dalam berkeluarga mungkin konflik, mungkin suami itu gak pati bener, istri gak bener, tetangga gak bener, macam-macam lah. Sanggup itu sepele semua karena kita punya nikmat terbaik, yaitu apa? Iman dan Islam. Pokoknya menunggu mawon. Pokoknya imannya ra oleh pincang, ra oleh kopok. Kok iman ini yang benar, iman itu ini hadis favorit saya ketika saya punya banyak masalah atau dimintai konsultasi oleh orang-orang yang banyak masalah. Itu nanti orang-orang yang paling nikmat di dunia ketika ditanya, karena faktanya nanti masuk neraka, bilang nggak pernah mendapat apa? Nikmat. Sebaliknya orang yang paling sial di dunia ketika akhirnya masuk surga nganggep semuanya itu tidak ada masalah. Selanjutnya kagem Gus Sufur mau gak usah salam kok tak terus no. Baik guys, meterun guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang terhormat para kiai, para ibu nyai, para aktivis di Fabel atau di Sabel, terima kasih sekali atas undangannya. Gus Bahak terima kasih memberitahu hari ini ada kawan-kawan dari pegiat pemerhati terhadap kenyamanan para difabel ya. Kita semua memang punya kewajiban ya, saya kira ya, untuk membantu, untuk berempati agar dunia lebih adil bagi banyak kalangan, terutama kalangan-kalangan yang memang berkebutuhan khusus. Mencoba untuk mempermudah apa ya, cara untuk beribadah, cara untuk bermasyarakat ya, agar mereka terbantu untuk dapat mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan sangat baik. Ya, saya percaya ya kalau Al-Qur'annya juga bilangnya wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj.
Dalam ayat yang lain juga misalnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Rasulullah juga ya yang mudah-mudah gitu ya. Ma khayyara Rasulullah baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman. Rasulullah jika disuruh memilih antara dua hal, maka yang dipilih adalah yang paling mudah selama tidak dosa. Kalau dosa, Rasulullah orang yang sangat menjauhi dari dosa, tapi pilihannya adalah yang mudah-mudah. Tadi sudah dicontohkan Gus Baha, ibunya gerah, juga pilihannya ya itu tadi ya, menjamak. Saya dulu itu juga agak kacau-kacau gimana ya, di Kairo itu juga mencoba untuk yang nyari yang mudah-mudah. Makanya kalau melihat orang-orang difabel kalau dipersulit itu ya agak gimana gitu ya. Dulu karena mahasiswa ya, belanja sendiri, masak sendiri, bedeti sendiri, kan asik ya kan dulu itu. Itu di Kairo itu ada namanya sukul ubur. Ini Pak Kiai Atabik masih tahu lah. Sukul ubur itu pasar induknya di Kairo itu namanya sukul ubur. Ya cerita ini tidak perlu diikuti, tapi betapa dalam pandangan sebagian ulama itu perilaku ini barangkali juga sah gitu ya. Itu padahal orang sehat, bukan orang yang berkebutuhan khusus. Itu sukul ubur itu kalau berangkat dari rumah saya, dulu rumah saya itu agak di pojok di Kairo itu perkampungan baru melewati Oro-Oro itu apa ya? Padang pasir ya, Sohrok jauh. Kalau ke sukul ubur itu kalau berangkat pagi sampai sana itu mungkin jam 9 atau apa, terus belanja ikan, belanja macam-macam. Nanti pulangnya itu kira-kira sampai rumah itu asar lah. Belanja ikan itu banyak sekali itu. Ya lama mahasiswa lah. Itu kasusnya begini Gus Mbak. Itu kalau berangkat pulang itu kan sebelum zuhur ya. Itu kalau sampai rumah itu mesti wis ngasar Gus. Berangkatnya itu sebelum zuhur, pulangnya ya. Kalau sampai rumah itu sudah masuk asar ya. Itu kalau di tengah-tengah jalan itu disuruh sholat itu ya agak repot Gus. Maksudnya agak repot itu apa ya, harus turun ke masjid bawa ikan, belanja yang banyak juga badannya itu ya. Itu boleh nggak ya kira-kira dijamak lah, itulah lil hajah gitu maksudnya ya, karena kebutuhan. Repot kalau sholat itu nanti nyari mobil lagi ya, tahu Kairo kan Pak ya, cari mobil ya susahnya minta ampun. Itu dulu saya punya kawan namanya Royani itu, kalau saya ajak itu seneng, karena saya dulu dengan adik saya itu Gus Wafi itu, kalau diajak Wafi nggak mau jamak, kalau saya mau jamak kali itu. Kalau Gus Wafi garis lurus. Makanya dia itu katanya itu madhabnya Mbah Kufur penak ini katanya. Kata Royani itu. Ya sekaligus menjalankan bagian dari prinsip yang dipegang oleh sebagian ulama. Jadi ya saya kalau pergi ke suku Lubur itu ya kadang-kadang atau bahkan sering ya saya nggak tahu itu ya jamak, walaupun masafahnya itu tidak terlalu jauh ya, tapi memang benar-benar lil hajah. Karena dalam satu prinsip itu jangan sampai prinsip agama itu ditinggalkan sama sekali. Jadi kalau misalnya Gus Bah itu terus rembukan sama saya, pripun iki oleh toran jamak ya. Kalau kemarin sudah didilar. Kalau pergi ke sukul ubur aja bisa boleh untuk melakukan jamak, masa orang yang berkebutuhan khusus
benar-benar butuh masa tidak boleh melakukan jamak, itu ya rasanya kayak gimana gitu ya. Ada orang yang mantenan ya, ngeriasnya itu jam 11, tapi bisa-bisa selesai ngerias itu sampai ngasar jam 3. Mantenan kan ya hanya sekali itu saja, masa harus kodok kan ya. Tapi kalau misalnya wudhu di tengah jalan ya periasnya ya marah ya, karena kan zuhurnya terus ngulang dari awal. Itu kan juga ada contoh-contoh di mana takbir pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa jamak lil hajatoh itu tidak dilakukan setiap hari. Dan saya juga berprasangka baik bahwa zawil ihtiyajat itu juga tidak selamanya kemudian menjamak permanen kan ya, tidak ya. Kalau memang ada waktu untuk melaksanakan fi waktiha ya bagaimanapun termasuk hal yang paling baik dilakukan di dunia ini kan as-sholatu fi waqtiha khairu amalil mu'min, atau apa itu hadisnya itu kan as-sholatu fi waqtiha, sholat di dalam waktunya. Fatwa-fatwa yang berkembang di Timur Tengah, karena ada contoh begini, dulu itu ceritanya ada Sayyidah Aisyah, ini cerita yang sering disampaikan oleh fatwa-fatwa, juga disampaikan oleh guru-guru saya di Al-Azhar ya, ketika dimintai fatwa berkenaan dengan difabel. Itu ada Sayyidah Aisyah itu pinjam kalung ya, pinjam kalungnya saudarinya namanya Asma, dipakai oleh Sayyidah Aisyah, lalu hilang di tengah dibuat jalan hilang. Lapor kepada Rasulullah, Rasulullah minta untuk mencari ya. Yang diperintah itu namanya Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair itu orang-orang yang luar biasa. Pernah Usaid bin Khudair itu malam-malam berjalan tanpa ada lampu, itu jalannya itu terang benderang, sehingga dalam buku-buku tentang biografi para sahabat, Usaid bin Khudair itu dimasukkan bagian dari sahabat yang memiliki keramat, karena berjalan di malam hari dia tanpa ada lampu itu bisa terterang. Nah, yang disuruh untuk mencari itu namanya Usaid bin Khudair, salah satu sahabat Ansor yang sangat terkenal. Nah, waktu itu ketemu. Nah, ketika masuk sholat itu, waktu itu tayamum belum ada, yang ada baru wudhu. Yang ada itu baru wudhu, tapi belum ada tayamum, sehingga karena tidak memiliki wudhu ya sudah sholat begitu saja, tanpa wudhu dan tanpa tayamum, karena tayamum waktu itu belum ada. Lalu datang kepada Rasulullah SAW. Setelah disampaikan kepada Rasulullah, turun ayat yang berkenaan dengan tayamum. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan tahura ila akhirih. Nah, dalam peristiwa itu Rasulullah tidak ada perintah sama sekali untuk mengulangi sholat kepada Usaid bin Khudair. Artinya dia sholat itu tanpa ada sesuci sama sekali, tanpa wudhu. Dan dia sholat tidak diperintahkan Rasulullah untuk mengulangi, sehingga sebagian ulama lalu berkesimpulan bahwa orang yang sholat tanpa wudhu itu jika memang keadaannya seperti itu tidak perlu mengulangi sholatnya. Tentu itu berbeda dengan madhab al-Imam Asy-Syafi'i dalam hal faqidut tahurain, wajib mengulang. Ada salah satu madhab diantaranya disampaikan riwayatun an Imami Malik, bahkan mengatakan tidak wajib sholat, jadi tidak perlu sholat dan tidak wajib qadha, tapi itu terlalu ekstrim. Ada madhabnya Abu Hanifah misalnya yang saya baca ya,
Mazhabnya adalah ya tidak wajib sholat, ya nanti aja qadha. Nah, dalam hal ini misalnya, saya kira kasus ini berulang-ulang dalam kasus difabel. Zuhur, atau kalau zuhur barangkali dia masih bisa berikhtiar untuk ya sudahlah, karena zuhur saya kesulitan akan saya jamak di waktu asar, masih ada kemungkinan seperti itu ya. Tapi kasusnya misalnya adalah subuh, bangun tidur nggak ada yang nemanin, mau kejeding yang nggak bisa, mau tayamum juga tidak bisa. Apa yang harus dilakukan? Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i jelas ya, itu faqidut tahuran itu adalah ya dia harus sholat, tapi sholatnya namanya lihurmatul waqti, tapi dia akan punya kewajiban menjalankan sholat. Nah, pendapat ini dalam fatwa-fatwa termasuk fatwa guru-guru saya di Al-Azhar itu kayaknya itu kurang dipakai. Yang dipakai adalah riwayatnya Usaid bin Hudayr, di mana Usaid bin Hudayr itu sholat tanpa wudhu, tidak diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengulang. Setuju toh? Ya, gitu. Itu riwayat Usaid bin Hudayr. Tapi nanti itu artinya, jadi kalau misalnya subuh itu kemudian bangun tidur tidak menemukan siapapun, dan itu saya kira kasus ini akan berulang-ulang seperti orang yang berada di rumah sakit dan lain sebagainya. Itu ya menurut pendapat ini, dan itu ya yang saya pahami dari fatwa guru saya itu ya dia ya sholat saja tanpa harus mengulangi. Jadi prinsipnya adalah seseorang yang telah melakukan kewajiban sebagaimana yang dia mampu, maka dia telah membebaskan diri dari tuntutan agama. Ini kaidah-kaidah seperti ini itu menjadi kaidah yang sangat umum. Jadi seseorang yang telah menjalankan perintah agama sesuai dengan kemampuannya, maka dia telah membebaskan diri dari tuntutan agama. Itu bisa terjadi misalnya seorang yang difabel, baik karena sakit atau karena apa ya, karena memang diciptakan Allah begitu ya, lalu tidak menemukan orang yang menyucikan dirinya, lalu tidak ini dan lain sebagainya, sehingga selain faqidut tahuran itu masih plus bajunya najis. Dan itu menurut saya kok mungkin sekali, dan itu banyak terjadi terutama dari kalangan-kalangan yang memang secara mazhab secara sosial itu kurang baik, secara ekonomi atau secara sosial dia tidak punya kemampuan untuk bantuan, tidak mendapatkan banyak bantuan dari orang lain. Itu sangat-sangat mungkin. Jadi selain dia tidak mampu melakukan dua wudhu, itu juga dia sekaligus baju pakaian yang dipakai itu najis. Itu mungkin saja. Nah, tentu ini ada dua mazhab tadi. Ada yang sholat itu dilakukan harus dalam keadaan sempurna. Kalau belum sempurna, sempurna itu dalam arti harus wudhu, harus tidak najis gitu ya. Dan itu jika dilakukan namanya lihurmatil waqti. Tapi juga ada sebagian yang lain itu pakai kaidah yang tadi, bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'tum. Nah, ketika seseorang telah melakukan apa yang menjadi kewajiban dia sudah dipenuhi sesuai dengan kemampuannya, maka dia telah membebaskan faqad abro'a nafsahu an dinihi. Dia telah membebaskan dirinya dari tuntutan agamanya. Dan fatwa-fatwa yang dipakai yang saya tahu ya, sekarang ini kecenderungannya, karena kecenderungan gerakan difabel itu luar biasa. Orang diperintah untuk dipaksa ya. Dipaksa itu bukan berarti negatif ya, karena mungkin data-data dulu kurang terdokumentasi dengan baik. Tapi data-data sekarang itu sudah begitu masif
sehingga orang tidak lagi bisa mengabaikan begitu saja. Sehingga fatwa-fatwa yang saya baca belakangan ini itu punya kecenderungan untuk mempermudah. Jangan sampai orang kemudian tidak menjalankan agama karena merasa kesulitan. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah dengan segala kemampuannya, maka pasti akan menemukan jalan. Gitu ya. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Gitu guys ya. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang itu kalau sudah takwa itu artinya berupaya sebisa yang ia mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, pasti dia akan menemukan jalan mudah. Bukan jalan sulit, tapi akan menemukan jalan mudah. Yaj'al lahu makhraja. Jadi prinsipnya lembaga-lembaga fatwa yang saya ketahui itu adalah jangan sampai orang menjadi tidak lagi mau menjalankan agama karena yang ditawarkan adalah hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang menyulitkan. Orang-orang difabel itu yang punya keinginan kuat untuk menjalankan agamanya, itu saja sudah luar biasa dengan segala kekurangan-kekurangannya. Saya ikut Basul Masail masalah difabel di PBN itu 2 kali. Pertama di di Nusa Tenggara Barat. Waktu itu juga menghadirkan para aktivis dan para pelaku, ya, orang yang punya kemampuan berbeda. Difabel, saya juga bagian dari tim, bagian dari ini. Yang kedua kemarin PBNU bekerja sama dengan, tapi ini difabel yang difabel khusus ya, difabel mental, difabel bukan fisik tetapi lebih kepada mental. Seperti apa? Dan saya termasuk pemegang komisi salah satu di situnya ya, salah satu yang memimpin merumuskan ya, itu juga punya kecenderungan untuk berempati, saya melihat itu. Dan saya kira kecenderungan ini sangat-sangat positif. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya setuju dengan Gus Ba tadi tentang masalah jamak dan lain sebagainya ya. Kalau memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan difabel, bayangkan itu diri kita sendiri, agar lebih subjektif. Maksudnya lebih subjektif itu bukan berarti buruk ya, bahasa kerennya bukan lebih subjektif tapi lebih empati gitu ya, lebih bisa merasakan. Andaikan saya yang menjalankan itu tentu membutuhkan hukum yang mudah. Man farrojan akhihi al-mu'min kurbatan min kurabid dunya farrojallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapapun yang menghilangkan satu saja kesusahan seorang mukmin, maka Allah akan membalas menghilangkan kesusahan dia nanti pada hari kiamat. Dan saya kira salah satu kesusahan itu adalah kita mencarikan jalan yang terbaik untuk para kaum difabel. Karena seperti sering disampaikan oleh Wakil Presiden sekarang Pak Kiai Ma'ruf Amin, selalu menyampaikan al-fiqhu al-hallu. Fikih itu adalah mencari solusi, bukan memberi sebentuk beban. Al-fiqhu huwa al-hallu. Fikih itu salah satu tugas utamanya adalah mencari solusi. Itu saya kira. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.